Pemirsa, buruh di Jakarta, Tangerang, Cirebon, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya turun ke jalan hari ini untuk berunjuk rasa. Mereka meminta untuk dibatalkannya peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan pada usia 56 tahun. Mereka juga menilai Menteri Ketenagakerjaan telah membuat kebijakan yang merugikan pekerja. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada anggota Komisi 9 DPR RI, yaitu ada Pak Saleh Daulay, kemudian juga ada Presiden KSPI Bang Said Iqbal, dan juga ada Pak Salim Samsur selaku Ketua SPN Sulawesi Selatan. Kita sapa terlebih dahulu, saat ini sudah ada dua narasumber yang bergabung, yaitu ada Pak Said Iqbal dan juga Pak Saleh. Oke, baik. Sekarang kita ingin ke Pak Saleh terlebih dahulu. Atau Pak Iqbal terlebih dahulu. Pak Saleh tampaknya belum bergabung saat ini. Kita ingin ke Pak Iqbal terlebih dahulu. Sebetulnya berapa banyak demo yang turun ke jalan hari ini dan apa yang sebetulnya diharapkan? Pada hari ini awalan aksi dari kawan-kawan buruh untuk memastikan dua tuntutan, yaitu cabut Permenaker nomor 02 2022 tentang pencairan manfaat jaminan hari tua atau kita kenal dengan JHT, itu yang pertama. Yang kedua adalah ganti Menteri Tenaga Kerja. Ada beberapa alasan yang kami dasari kenapa dua tuntutan itu disuarakan. Hari ini seribuan buruh, karena kan Omikron, tadinya mau puluhan ribu buruh. Seribuan buruh beraksi di kantor Kemenaker dan juga di kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan. Alasan yang pertama adalah Permenaker nomor 2 tahun 2022 bertentangan atau melawan peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Bapak Presiden Jokowi dan masih berlaku, belum dicabut, yaitu nomor 60 tahun 2015. Dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dijadikan rujukan yang jadikan alasan oleh Menaker bahwa itu tidak sesuai lagi aturan yang sebelumnya, maka dikeluarkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 adalah salah satu alasan dibayarkan atau dicairkannya JHT adalah pensiun. Nah, suatu ketika Indonesia tahun 2015 mengalami PHK besar-besaran. Hari ini jauh lebih besar. Nah, JHT seperti saya sebut ulang-ulang itu tabungan sosial. Dia bisa diambil kapan saja. Namanya aja jaminan sosial, security, social security. Jadi harus ada keamanan, ada jaminan saat apa? Shock ekonomi, krisis ekonomi, wabah penyakit, pandemi yang tidak berkepastian. 2015 Presiden menggunakan diskresi. Apa diskresinya? Dia keluarkanlah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2015 yang mendefinisikan bahwa PHK bagian dari pensiun. Dengan demikian JHT bisa diambil saat PHK, tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Nah, Menaker melawan terhadap PP nomor 60. Itu kan berbahaya. Oke, kita dapat poinnya, kita tahan di situ dulu ya. Bang Said Iqbal, kita tahan di situ dulu. Ada yang dilanggar antara peraturan dari Menteri dan juga peraturan dari pemerintah begitu. Nah, saya ingin ke Pak Salim terlebih dahulu sebelum ke Pak Saleh Daulay. Pak Salim, apakah kira-kira akan ada demo lanjutan dan berapa banyak kira-kira demonstran yang akan turun ke jalan? Kalau terkait persoalan aksi lanjutan, tetap kami masih merencanakan ketika apakah ada instruksi nasional lagi ataukah kondisi-kondisi tertentu yang kami harus menyikapi secara lokal, karena persoalan Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini adalah hal yang mendesak ya, karena ini pertama adalah kebijakan yang tiba-tiba, yang kedua JHT itu adalah harapan kaum buruh ketika mereka terkena PHK. Nah, ini bukan hal main-main. Kenapa kami hari ini serius dalam menanggapi persoalan ini? Karena ketika ini dibiarkan, ke depan hak-hak buruh ini semakin dipangkas sedikit demi sedikit. Karena kalau alasan Menaker ini mengakomodir Undang-Undang SJSN misalnya, ini kan kasusnya sama dengan tahun 2015 kemarin. Untuk mengakomodir SJSN kan sudah ada jaminan pensiun. Nah, persoalan JHT dari sejak dulu, mulai zaman dari Astek sampai Jam Sostek sampai BPJS Ketenagakerjaan,
program JHT memang seperti itu, dia adalah tabungan yang menjadi tabungan buruh yang dapat dicairkan kapan saja pasca PHK, bukan memang untuk jaminan pensiun, karena jaminan pensiun ada programnya tersendiri. Baik. Nah, ini yang kami takutkan juga, jangan sampai JHT ini akan disatukan dengan jaminan pensiun nantinya kalau hal ini dibiarkan. Ya, begitu baik. menurut kami. Baik, Pak Salim, saat ini kita juga sudah bergabung dengan Wakil Rakyat, yaitu ada Pak Saleh Daulay. Nanti kita akan dengar tanggapan dari DPR seperti apa, tapi nanti pemirsa, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.